Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi kimia ya. Jadi, materi kimia yang pertama Ibu ingin menjelaskan kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada semester 1 ini untuk mata pelajaran kimia. Jadi ada nanti 5 kompetensi dasar pengetahuan dan 5 kompetensi dasar keterampilan. Jadi total ada 10 kompetensi dasar yang harus kita kuasai ya anak-anak. Di sini untuk pertemuan pertama khusus kita bahas kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1 dan 4.1. Memahami peran kimia dalam kehidupan. Nah, selanjutnya materi yang ada pada kompetensi pertama ini, yang pertama adalah pengertian materi dan wujud materi, yang kedua sifat dan perubahan materi, kemudian klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Jadi pertama kita masuk ke apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai suatu volume. Nah, jadi kita ingat-ingat apa yang kita timbang punya massa. Kemudian menghabiskan tempat. Contoh itu ada meja. Kemudian ada papan tulis. Kita timbang, oh punya massa. Menghabiskan tempat enggak? Iya, menghabiskan tempat papan tulis. Jadi itu semua contoh dari materi. Wujud materi itu ada yang pertama, wujudnya gas. Gas memiliki volume dan bentuknya selalu berubah. Contoh, udara, gas oksigen. Yang kedua, wujud cair. Jadi volumenya tetap, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Contoh air. Air volume 2 liter dimasukkan ke dalam gelas berarti bentuknya gelas. Dalam botol berarti bentuknya seperti botol. Yang ketiga yaitu wujud padat. Nah, kalau wujudnya padat berarti volume dan bentuknya tetap. Contoh besi, kayu, batu. Jadi volumenya tidak akan pernah berubah. Bentuknya juga tidak dipengaruhi oleh tempat benda tersebut. Sifat materi. Sifat materi itu ada dua, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika, sifat yang berhubungan dengan perubahan fisika. Contoh, warna, rasa, bau, kelistrikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sifat kimia. Sifat yang menggambarkan kemampuan suatu zat bereaksi dengan zat lain. Contoh, mudah terbakar, mudah terionisasi, mudah bereaksi atau reaktivitas dan lain sebagainya. Selanjutnya kita pelajari tentang perubahan materi. Perubahan materi itu yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh, perubahan wujud ada membeku, mencair. Kemudian yang kedua, ada perubahan bentuk. Contoh, kayu menjadi meja. Perubahan ukuran, contoh beras menjadi tepung. Yang kedua, itu ada namanya perubahan kimia. Perubahan materi yang menghasilkan pembentukan zat baru. Contoh, kertas dibakar menjadi abu, kayu dibakar menjadi arang, buah mudah membusuk. Nah, dan lain sebagainya. Ciri-ciri bahwa kita tahu itu terjadi perubahan kimia dapat dilihat dari pertama ada perubahan warna. Kedua, terbentuk gas, kemudian terbentuk endapan atau perubahan suhu. Jadi ciri-ciri ini bisa muncul satu atau keempat-empatnya. Nah, klasifikasi materi. Jadi materi itu dikelompokkan secara umum menjadi dua. Ada namanya zat tunggal dan ada namanya campuran. Zat tunggal itu dikelompokkan kembali menjadi dua. Ada unsur, ada senyawa. Unsur jika terdiri dari satu jenis atom. Contoh, tembaga, Cu, besi, Fe, dan lain sebagainya. Nah, senyawa itu zat tunggal yang terdiri dari dua atau lebih atom. Contohnya NaCl, HCl, dan lain sebagainya. Campuran itu adalah gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Nah, campuran ini berdasarkan
kelihatan atau penampakannya dikelompokkan menjadi dua ya. Ada campuran homogen yang terlihat sama dan campuran heterogen yang terlihat berbeda. Contoh campuran homogen itu adalah kita mencampur antara air dengan gula. Jadi kita nggak bisa membedakan mana air, mana gula. Sedangkan kalau campuran heterogen itu adalah campuran yang terlihat berbeda antara komponen-komponennya. Contoh kita mencampur antara air dan pasir. Jadi kita bisa membedakan yang mana bagian air dan yang mana bagian pasir. Nah, itu adalah contoh dari klasifikasi materi dan klasifikasi materinya. Ya, ada unsur, ada senyawa, campuran homogen dan campuran heterogen. Kita belajar selanjutnya yaitu tentang pemisahan campuran. Pertama ada namanya filtrasi. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Jadi yang di bawah itu contoh dari filtrasi. Kristalisasi yaitu pemisahan dua zat atau lebih dengan cara mengkristalkan zat tersebut. Nah, di bawah ini ada contohnya ya. Kemudian sublimasi adalah memisahkan dua zat yang dapat menyublim dengan yang tidak dapat menyublim. Nah, di bawah contohnya itu ada yaitu misalkan kapur barus dengan pasir contohnya. Kromatografi itu berdasarkan perbedaan kepolaran zat yang bercampur dengan medium pelarutnya. Nah, contoh kromatografi dari kertas. Kita membuat noda pada kertas, kemudian bagian kertasnya kita rendam. Sehingga diperoleh adalah komponen-komponen penyusun tinta atau noda tersebut. Yang terakhir yaitu destilasi. Destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, ini contoh destilasi. Jadi biasanya kita misahkan antara alkohol dengan air. Jadi perbedaan titik didih alkohol dan berbeda dengan titik didih air. Jadi pada pertemuan kali ini itu saja yang kita bahas. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya pada latihan soal-soal ya. Kalau kalian punya buku yang lain silahkan boleh dipelajari.